Namanya adalah Plectranthus amboinicus, tetapi juga punya sinonim ini. Banyak orang menyebutnya dengan Coleus amboinicus. Nah, ya, ini adalah tanaman yang saya gunakan untuk melengkapi rumah pangan lestari. Walaupun sebetulnya saya sendiri belum pernah memasaknya ini, jujur saja. Tetapi kan saya berpikir mungkin ada tetangga saya yang butuh, karena saya juga punya tetangga beberapa orang Batak di sini. Yang paling menarik adalah di Sumatera Utara. Itu ada satu hidangan spesial untuk ibu. Ada satu cerita yang saya baca bahwa apabila punya menantu yang sudah hamil tua, ini ibunya langsung memperbanyak itu tanaman bangun-bangun, dan nanti ketika melahirkan dan diundang tetangga-tetangganya untuk mengajak dengan menantunya ini menikmati sup bangun-bangun atau sayur bangun-bangun yang dimasak dengan daging ayam atau dengan ikan dan sebagainya. Nah, ada lagi yang menarik, Bapak Ibu sekalian, di PKK Kota Bogor itu Ibu Ketua PKK-nya jadi istri Wali Kota Bogor. Namanya kalau nggak salah saya lupa, Yance Bima Arya, itu menginstruksikan ada program di sana, Torbangun salah satunya. Jadi ada 5 tanaman pokok yang harus ada di pekarangan. Jahe merah, krokot ini mungkin kalau di kita Som Jawa itulah bangsa krokot itu. Torbangun, ya, bunga telang, lalu kelor. Nah, kelor ini luar biasa, mungkin lain kali kita bicara kelor. Lanjut slide berikutnya, Bu Raffi. Kita kenalkan lagi bagaimana caranya menanam bangun-bangun. Tanaman bangun-bangun ini sangat mudah sekali. Jadi perbanyakannya cukup dengan stek, dan dia suka di tempat yang agak sedikit ternaungi ya. Ini kalau kita memang halamannya sempit, pinggir-pinggir itu. Ini sangat mudah sekali. Ini adalah stek yang coba saya buat seminggu yang lalu. Baik dari batang yang tua maupun yang muda, ada pucuknya, semuanya bisa hidup. Dan terlihat itu akarnya sudah mulai tumbuh ada seminggu. Nah, apabila nanti ditanam, nah seperti gambar yang terakhir, itu menyatu dengan tanaman-tanaman yang lain di halaman saya. Di satu daerah di Gurgur di Sumatera Utara, sampai saya datang ke sana, saya minta dong steknya bangun-bangun, dan saya membawa ada 2 macam ternyata, satu merah dan satu hijau. Yang hijau saya bawa dari Gurgur, yang merah saya ambil dari Bali, saya minta dari Balitro. Jadi seperti itu. Kemudian ternyata kalau di Indonesia itu memang terbanyak penggunaannya adalah oleh masyarakat Batak. Saya hanya membaca ada sedikit itu yang di Sulawesi Utara untuk obat-obatan. Tapi masyarakat Batak ini yang memang spesial memberikan sayuran sup untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ASI. Atau katakanlah sebagai laktagugum. Penelitiannya sekarang banyak sekali, terutama oleh yang dirintis oleh Prof. Rizal Damanik dan kemudian oleh mahasiswa-mahasiswa bimbingannya, ini luar biasa, sampai membuat apa Prof? Mie ya, sampai mie instannya juga ada ya. Luar biasa. Nah, sebagai makanan tambahan, luar biasa. Nah, sebetulnya ini sisi lain dari Torbangun atau Plectranthus amboinicus tadi, sebetulnya herbal. Obat tradisional. Ini kalau mau buka-buka bukunya India, ada Ayurveda, lalu ada buku tentang pengobatan Unani dan pengobatan-pengobatan tradisional lainnya. Ini banyak digunakan sebagai obat batuk, untuk asma, demam, lalu sembelit, sakit kepala, sariawan, penyakit kulit, dan juga ada loh yang mengatakan sebagai aprodisiaka. Tapi saya telusuri, terus terang saya belum mendapatkannya. Ada salah satu yang saya baca mengatakan demikian, tetapi kok saya tidak mendapatkan dukungan dari jurnal penelitian ketika saya membaca. Nah, kemudian bagaimana cara menggunakannya? Yang terbanyak adalah digunakan misalnya untuk lalap. Lalu ada juga yang membuat jusnya, ada juga yang dimasak seperti di Sumatera Utara, dan juga daunnya bisa untuk obat luar. Nah, ada peran juga sebagai kuliner, yaitu tadi kuliner dibutuhkan untuk memberikan aroma pada makanan ya, atau juga menutup aroma yang tidak diinginkan begitu. Lalu fungsi lain ya tadi tanaman hias, memang betul. Di dunia pun juga begitu. Slide berikutnya Bu Raffi memberikan gambaran. Slide berikutnya memberikan gambaran ini di dunia, saya ambilkan dari tulisan saudara kita dari Malaysia ini, Arumugam tahun 2016. Ini mereview luar biasa dia. Mereview tanaman bangun-bangun ini dari banyak sekali dari berbagai negara. Yang paling banyak menggunakan sebetulnya India, Malaysia, banyak ini. Yang paling banyak adalah untuk herbal, kemudian lalu untuk kuliner, dan ada juga untuk home garden, ya sama seperti itu. Yang menarik, memang kalau yang mengatakan untuk
tadi meningkatkan ASI, itu betul yang terbanyak ada di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Lanjut berikutnya, slide berikutnya Bu Raffi. Mengapa kok dia itu bisa bermanfaat? Nanti dijelaskan oleh Prof. Rizal tentunya, tapi ini saya sedikit gambaran saja. Slide berikutnya Bu Raffi. Oke, nah ini banyak senyawanya, 76 senyawa volatil biar kelihatan ilmiah gitu. Kemudian ada 30 senyawa non volatil ya. Wah, itu kalau ditelusuri banyak sekali gitu kan. Tertinggi di volatilnya tetap linalol ya. Banyaklah di kita senyawa-senyawa minyak aciri itu banyak sekali mengandung linalol, lalu carfacrol dan seterusnya. Lalu nah, kalau dia bermanfaat untuk kita, pasti dia punya aktivitas bioaktif. Nah, ini banyak ya, banyak tulisannya itu. Antimikroba, anti pembengkakan, anti tumor, penyembuh luka, anti epilepsi, antioksidan, analgesik. Namun yang mempunyai aktivitas bioaktif ini tentunya adalah dari ekstraknya. Jadi mohon ingat bahwa ini adalah ekstraknya. Sementara kalau kita untuk hidup sehari-hari, ya kita tidak mengambil ekstraknya. Lanjut Bu, kita coba sedikit-sedikit tadi. Kenapa sih dia sebagai antimikroba? Nah, antimikroba ini ada banyak penelitiannya sudah, tapi tetap sama ekstraknya. Lalu gangguan pernafasan, mengapa dia bisa menjadi untuk meredakan, mengurangi asma? Karena di dalam komposisi kimiawinya ada senyawa carfacrol dan timol, yang ini suatu ekspektoran yang sangat baik, kata dokter nih, kata farmasi ini, di farmasi begitu. Kemudian gangguan pencernaan, dispepsia atau tidak nyaman pada berbagian atas, diare, karminatif. Nah, kalau sembelit, nah ini ada beberapa di Malaysia, juga di Indonesia. Kalau sembelit itu minum jus daun bangun-bangun, seperti itu. Kalau di India itu untuk yang sama, untuk karminatif juga, seperti untuk keluhan di pencernaan. Kemudian ada juga katanya ini untuk anti epilepsi, ya semuanya masih penelitian. Ini karena kandungan alkaloid, flavonoid, saponin dari ekstrak daunnya. Jadi kalau yang masih penelitian ini semuanya signifikan pada hewan uji, tikus misalnya, tikus uji. Anti tumor juga demikian, anti peradangan, mempercepat penyembuhan luka. Nah, ini mungkin yang mempercepat penyembuhan luka itu secara sehari-hari bisa kita terapkan. Nah, lanjut Bu, yang slide berikutnya, penyakit kulit. Nah, penyakit kulit ini juga digunakan akar daunnya. Ini saya rasa kita bisa gunakan untuk hari-hari untuk mengatasi alergi juga, atau mungkin ada kena api, terbakar. Nah, yang menarik dari bacaan ini yang bisa mengatasi gigitan binatang dan serangga. Kalau serangga ya oke lah, tapi ternyata binatang seperti lipan, kalajengking, meringankan penderitaannya dengan ini ekstrak daun-daun. Nah, lalu ini yang terbanyak laktogenik atau sebagai meningkatkan produksi ASI. Apa efeknya? Nanti dijelaskan. Tapi kira-kira ya memperbaiki badan dan kesehatan bayi. Jadi bayi yang dilahirkan dari ibu tadi yang dari yang meminum ASI dari ibu yang mengonsumsi bangun-bangun ini, ternyata memang berat badannya signifikan. Ya, penambahan berat badannya juga kesehatan bayinya seperti itu. Kenapa? Sebenarnya ini logikanya karena di dalam daun bangun tadi mempunyai komponen kandungan karotin, zat besi, kalium, seng, magnesium. Seperti juga kalau kita mengonsumsi kelor, sama itu sebetulnya. Kandungannya juga seperti itu, cukup banyak. Ada antioksidan untuk kesehatan kita. Kemudian juga bisa mengatasi gangguan di mulut, yaitu sariawan, karies, ini untuk kumur-kumur lah. Ini kan bisa kita terapkan, tidak perlu kita membuat ekstraknya. Tapi kalau hal-hal yang lain tadi ya, untuk penyakit-penyakit tadi, gangguan berikutnya, slide berikutnya, masih lanjut sedikit saja. Nah, ini juga ekstraknya ini masih pada taraf penelitian semuanya. Ya. Tapi untuk gangguan uriner nih di India dan Amazon, itu di India ini sudah menggunakan jus daunnya juga. Katanya bisa meluruhkan kristal batu di saluran uriner. Nah ini, jadi memang bahwa ini sumber nutrisi yang baik ya. Tadi kalium, mineral-mineralnya itu lengkap. Jadi kemudian ada alfa karotin, ada beta karotin. Kemudian tadi juga bisa gunakan untuk food additive. Itu aroma kuat. Ini mirip oregano sebetulnya Bu Ari yang suka masak, ini hobinya Bu Ari. Nanti barangkali bisa mengeringkan daun bangun-bangun untuk ganti oregano Bu. Untuk olahan ikan, untuk olahan daging dan sebagainya. Jadi
kalau bisa saya simpulkan dari apa yang saya siapkan sedikit sebagai pengantar ngobrolan kita tentang bangun-bangun, untuk di Rumah Pangan Lestari itu bisa melengkapi hidangan sayuran untuk keluarga kita. Karena memang bernutrisi tinggi, tidak harus untuk tujuan ASI loh ya, tidak harus untuk tujuan untuk meningkatkan produksi ASI, tetapi memang dia daun bangun-bangun ini kaya nutrisi sehingga bagus dikonsumsi oleh kita semuanya. Jadi kaya antioksidan juga. Lalu kita mendapatkan masakan misalnya ikan atau ayam, daging ayam itu mendapatkan masakan dengan aroma yang khas. Jadi lebih lebih menggoda karena aromanya khas dari bangun-bangun seperti oregano. Jadi kemudian juga beberapa bisa menjadi pertolongan pertama apabila terjadi diare atau sariawan atau luka atau ada alergi pada kulit atau kena gigitan serangga. Ini kan kadang-kadang kita panik. Waduh, ada ini aja untuk anak kecil lah. Kebetulan di halaman ada daun bangunan, daun bangun-bangun luar biasa bisa kita gunakan. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar untuk obrolan kita pada siang ini. Terima kasih. Salam sehat, salam Rumah Pangan Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lucy, terima kasih untuk pengantarnya yang sangat komprehensif ya. Jadi kita lebih tahu mengenai bangun-bangun atau terbangun atau nama lain ya whatever. Terbangun. Yang sebelumnya nggak tahu sama sekali, oh ternyata seperti itu. Jadi tidak hanya untuk ASI seperti daun suci atau kayak kelor ya, tapi juga untuk macam-macam yang lain. Kalau tadi ada luka digigit serangga atau luka apapun, bisa diperas-peras kemudian dioleskan ya. Nah itu mirip-mirip seperti binaong gitu ya. Jadi mirip binaong. Barangkali isinya itu ada yang kesamaannya ya, komposisi betul. Senyawa yang ada di dalamnya itu macam-macam beragam. Mau nanya, dengan daun katuk itu lebih bagus mana ya Bu Lucy? Begini Bu, kalau saya karena saya menanam semuanya, masing-masing Bu, katuk juga dikontrol juga, kemudian ini daun bangun-bangun juga. Karena rasanya pun sangat variasi Bu, menarik sekali di dalam kuliner sebenarnya. Nah ini untuk ini baru tahu gitu ya. Alhamdulillah gitu. Kebetulan saya punya anak sedang hamil 8 bulan. Wow. Mungkin Jadi kayaknya oh iya, saya perlu tambahkan Bu. Kalau di Bogor itu PKK-nya membuat kerupuk dia Bu. Dengan daun bangun-bangun ini kreasinya dibuat kerupuk. Kalau Prof Damanik tuh nanti banyak lagi tuh makanannya. Itu didapat di mana Bu tanamannya? Saya kebetulan belum lihat gitu di sini. Bu tinggal di mana Bu? Di rumahku saya banyak. Di Depok, sebelah dekat Pasir. Depok. Bantu Bang Rizal. Itu dijual juga ya Bu di tempat taman-taman? Jarang Bu di sini, jarang karena memang belum banyak yang nanam. Iya, karena orang nggak tahu ya, setahu ini. Iya, betul. Banyaknya katuk gitu. Iya. Terus kelor kami kenalkan 2011 saya ke sana kemari itu mengenalkan kelor termasuk dengan Ibu Ibu Anu Yudhoyono waktu itu. Bening kan ya. Enak tuh. Bagus ya. Nah, ini bangun-bangun rasanya berbeda sekali. Pokoknya aromatik deh Bu. Kalau di sayur apa ya Bu Lucy ya? Kalau Oh, kayak telur kan di Bogor gitu-gitu kan. Nah, si daun bangun-bangun lebih sering dia dimasak dengan santan nih. Ngikutin aja yang dari Sumatera Utara. Iya. Digulai. Jadi dia diremas-remas dulu atau ditumbuk, kemudian airnya dibuang, baru nanti itu ampasnya dipakai untuk nyayur itu masak daging ayam, ikan gitu. Ibu browsing Bu, resep daun bangun-bangun banyak banget Bu. Oke. Browsing aja. Jadi bukan daunnya yang dimakan ya. Jadi dia sebagai bumbu penyedap gitu ya. Ya, tapi cukup banyak dipakainya Bu. Daunnya dimakan mentah juga ada yang melakukan. Kalau saya orang Sunda senang lalap, mungkin dilalap kali Bu ya. Boleh, bisa. Bahkan dipakai buat sandwich ya. Pakai roti tawar gitu, banyak. Itu saya baca.
Tadi yang ditanam daunnya apa batangnya Bu ya? Kayak kelewat saya. Batangnya Pak. Batangnya. Tadi ada di slide saya tadi baik Iya, batang maupun apa namanya stek yang muda maupun stek tua Stek itu yang- semuanya bisa. Iya, Pupuknya steknya. bisa juga. Baik. Itu sudah banyak Bu di toko apa di tempat-tempat jual tanaman, udah barangkali dicari apa sulit dari steknya Bu? Karena belum umum ya, belum banyak Pak. Tapi kalau Bapak dekat Bogor, datanglah ke Bogor banyak. Kami Di di Bogor Bogor. di mana Bu Lucy? Saya tinggal di Bogor. Oh, Ibu tinggal di Bogor. Ibu bisa datang ke Balitro. Ya Bu ya, Oh, Balitro ke itu Balitro. punya Iva emailnya ya. apa ya? Balitro atau gini Bu, kalau nggak Balitro, PKK Kota Bogor itu mendapatkan instruksi untuk menanam torbangun. Jadi kemungkinan juga sudah menyebar di toko-toko PKK itu. Ya. Tapi kalau Ibu di Bogor, kalau sempat main ke kantor saya, nanti saya bawakan. Tapi bilang dulu. Ya. Bu Lucy itu kantornya di mana? Saya di Cimanggu. Cimanggu. Wah, Di Balai Pasca Panen. Abang, Bukan, saya di Pusitbang Hortikultura. Sudah pindah, saya pernah di Balai Pasca Panen. Iya, tahu saya di Pasca Panen. oke, sebentar. Ya, di Pasca Panen saya sampai tahun 2011 awal, kemudian karena itu tadilah Bu, di struktural, saya dipindahkanlah ke Pusitbang Horti, saya pensiun struktural, saya tetap di Pusitbang Horti. Ya. Seberangnya Pasca Panen, dekat Balitro. Itu daunnya agak berbulu ya Bu? Yang berbulu sebetulnya batangnya Bu. Daunnya ya mungkin sedikit memang tidak halus ya, daunnya tidak halus. Ibu nanti itu aja slide saya tadi bisa di-share lah. Boleh di-share ya Bu, slide-nya Bu. Ada pertanyaan? Boleh nanti. Boleh di-share. Ya. Boleh di-share. Kalau filenya besar nanti saya kirim yang PDF. Yang PDF di Pak Singgih ada. Ada, di saya juga ada. Biasanya nanti Pak Singgi suka bikin PDF aja. Bikin YouTube-nya. Bu Lucy, Kita tunggu YouTube-nya. Bu Lucy Masih sambil sakit ternyata tadi saya telepon istrinya. sambil nunggu Prof. Rizal, nih mau nanya kalau side effect-nya ada nggak ya daun ini, daun terbangun? Efek sampingnya terhadap kesehatan? Oh, begini, dari yang saya baca, saya sebetulnya belum menemukan itu untuk side effect-nya. Walaupun kalau kita searching yang apa itu kadang-kadang ada sih yang mengatakan ada bahayanya. Tapi saya telusuri di jurnal-jurnal, saya belum menemukan. Kurang tahu nanti kalau Prof. Rizal sudah bisa mendapatkan itu. Apakah ada apa namanya zat anti gizi misalnya itu di dalamnya? Biasanya tanaman-tanaman kita mempunyai sifat herbal itu juga komponen yang anti gizinya gitu. Ya, kadang ada misalnya apa ya, kalau di daun kan yang banyak itu di daun itu yang banyak daun hijau misalnya ada purin misalnya. Tapi saya nggak baca ini. Ya, kadang kan ada purin ya, jadi tidak bagus untuk yang asam urat, semua hijau daun ada begitu kan ya. Tapi di sini sih saya nggak banyak belum menemukan itu gitu. Tapi mungkin saja loh ada. Iya. Memang belum diteliti sampai sejauh itu ya. Betul. Bahkan yang menarik itu, yang lain-lainnya itu untuk herbal loh, untuk pengobatan, diekstraksi, diuji ke tikus, uji gitu. Hanya Indonesia loh, ya khususnya Batak yang untuk Lactagogung. Betul. Luar biasa. Jadi knowledge wisdom-nya di Batak ini menggunakan bangun-bangun ya. Yeah. Dari sini bisa. Kalau yang dengar-dengar di Batak sana Bu Lucy ya, bangun-bangun dibanding apa tadi kelor atau daun katuk itu lebih bagus yang mana itu untuk yang ASI itu? Kalau di Batak hanya pakai bangun-bangun. Hanya itu ya? Iya, betul, hanya itu. Dia di sana, di Sumatera Utara nggak mengenal kelor. Kelor itu banyak dikenalnya adalah di Pulau Sulawesi, mulai dari selatan sampai utara. Kemudian di NTB, kemudian di Jawa Timur, kemudian sebagian Jawa, di Kalimantan, ataupun Sumatera, kalau ada kelor itu yang bawa orang Sulawesi. Iya, nggak kenal Pak orang Batak sama kelor.
Yang punya sayur apa? Sayur kelor pakai santan itu memang Sulawesi ya. Iya, betul. Sulawesi. Jadi lalu NTB, sedikit NTT ada juga. Kalimantan sama sekali juga tidak ada yang menggunakan kelor kecuali ada orang Sulawesi. Itu baru halamannya ada kelornya. Madura banyak menggunakan kelor. Bahkan di Madura punya kepercayaan supaya kuat itu makan daun kelor. Malah orang takut kalau punya jimat makan kelor hilang jimatnya. Itu ya kan karena saking banyaknya manfaat atau senyawa-senyawa yang terkandung dalam kelor sehingga dia digunakan untuk pengobatan. Di buku Ayurveda itu kan sampai 300 lebih itu penyakit yang diobati ditangani dengan kelor tadi, sehingga dikatakan kelornya sakti gitu loh. Dan sudah mengusir setan ya Bu. Sampai dibilang begitu gitu loh. Karena kalau orang sakit sudah parah, akhirnya dikasihnya kelor gitu loh zaman dahulu.